warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah kelas 3 semuanya? Kembali lagi dengan Bu Guru. Di sini Bu Guru akan menyampaikan materi tematik. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca doa. Selanjutnya, kita simak dulu ya video berikut ini. Masih. Nah teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau nanya nih, siapa di sini yang di rumahnya punya hewan peliharaan seperti kucing? Oke, nah kira-kira yang punya hewan peliharaan kucing, apakah kalian pernah mengamati tidak ya? Kucing itu melahirkan atau bertelur ya. Lalu hewan lain contohnya ayam, apakah ayam itu melahirkan atau bertelur ya? Nah, untuk mengetahuinya, hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta cara perkembangbiakannya. Yuk simak sama-sama materinya ya. Oke teman-teman, nah setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satunya adalah hewan. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis hewan, baik itu hewan peliharaan, hewan langka maupun hewan liar, pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tapi setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda ya, tergantung faktor yang mempengaruhinya. Nah, misalnya kalian punya 2 ekor kucing yang kalian pelihara di rumah, tetapi ukuran kucing yang pertama tubuhnya lebih kecil dibandingkan kucing yang lainnya. Itu terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kucing tersebut. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hewan terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam tubuh hewan. Jadi, mencakup yang pertama, genetik dari induknya. Yang kedua, karena hormon dalam tubuh hewan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar tubuh hewan, meliputi yang pertama asupan makanan dan minuman, yang kedua aktivitas tubuh hewan, yang ketiga suhu udara, yang keempat oksigen, dan yang kelima sinar matahari. Nah teman-teman, bahasan selanjutnya adalah tentang perkembangbiakan. Nah, ada yang tahu nggak ya perbedaan antara perkembangan hewan dengan perkembangbiakan hewan itu apa ya? Nah teman-teman, kalau perkembangan itu adalah perubahan kemampuan, kecakapan, keahlian, kematangan organ-organ fisik. Contohnya misalkan burung ketika menetas dia belum bisa terbang kan, tetapi seiring berjalannya waktu perkembangan organ-organ dan fisiknya sudah mulai berkembang, akhirnya dia bisa terbang tanpa adanya bantuan. Nah, sedangkan perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang bertujuan untuk melestarikan jenisnya. Nah teman-teman, berikut adalah cara bagaimana hewan berkembang biak. Yang pertama, bertelur atau biasa dikenal dengan istilah ovipar. Contohnya ayam, ikan, kupu-kupu, nyamuk, katak, penyu, dan lain-lain. Yang kedua, dengan cara melahirkan atau lebih dikenal dengan istilah vivipar. Contohnya kucing, kuda, sapi, kerbau, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau lebih dikenal dengan istilah ovovivipar. Nah, bagaimana sih caranya? Hewan tersebut bertelur, tapi telurnya menetas di dalam tubuh induknya. Lalu induk tersebut mengeluarkan anaknya dengan cara melahirkan. Nah, contohnya adalah binatang buaya, ular kobra, kadal, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita bahas satu-satu ya, dimulai dari hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang pertama tadi contohnya adalah ayam. Ayam memiliki ciri-ciri tubuh berbulu, memiliki 2 kaki, memiliki paruh, bernapas dengan paru-paru,
berkembang biak dengan cara bertelur, dan membutuhkan makan dan minum. Fase pertumbuhan hidup ayam dimulai dari telur. Telur akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda dan akan tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Untuk ayam betina dewasa, dia akan bertelur lagi dan menghasilkan lagi anak ayam selanjutnya. Hewan lainnya yang bertelur yaitu ikan. Nah, ikan memiliki ciri-ciri bernapas dengan insang, bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip, berkembang biak dengan cara bertelur. Pertumbuhan hidup ikan dimulai dari telur atau lebih dikenal dengan istilah larva. Kemudian telur tersebut berubah menjadi ikan kecil, lalu berkembang menjadi ikan dewasa. Nah, hewan ketiga yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu katak. Nah, fase pertumbuhan hidup katak dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi kecebong tanpa kaki, lalu berkembang menjadi kecebong dengan kaki, lalu tumbuh menjadi katak muda berekor, dan terakhir tumbuhlah menjadi katak dewasa. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur selanjutnya adalah kupu-kupu. Fase pertumbuhan hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur menempel di daun, lalu telur tersebut menetas menjadi ulat atau dikenal dengan istilah larva. Nah, selama menjadi ulat ini banyak makan daun. Nah, setelah itu ulat tersebut akan melepaskan kulitnya dan berubah menjadi kepompong selama beberapa minggu. Setelah itu berubahlah kepompong tersebut menjadi kupu-kupu yang cantik. Hewan selanjutnya yaitu nyamuk. Beberapa jenis nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit demam berdarah. Nah, berkembangnya nyamuk dikarenakan banyak genangan air. Untuk itu, kita harus membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Fase pertumbuhan nyamuk dimulai dari telur. Nah, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur ya sekali bertelur. Lalu telur tersebut menjadi jentik-jentik nyamuk. Lalu dari jentik-jentik nyamuk itu berubah menjadi pupa. Dari pupa akhirnya berubah menjadi nyamuk dewasa yang bisa menyebabkan penyakit mematikan demam berdarah. Cara berkembang biak yang lain yaitu melahirkan. Contoh hewan yang melahirkan adalah kucing. Nah, fase pertumbuhan kucing dimulai dari anak kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing muda, lalu tumbuh lagi menjadi kucing dewasa. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bagaimana? Kalian sudah simak videonya? Nah, setelah itu kalian membuat laporan tentang proses pertumbuhan makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di rumah kalian. Boleh itu hewan ataupun tumbuhan. Kalian buat laporannya dalam bentuk tulisan ya. Kemudian kirimkan ke gurunya masing-masing. Sekian dari Bu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.